ibarat nyorang hambalan ngatur lengkah jajalanen terumahuh najan salengkah kitu mungguh mudag tujuan ngulik pangarti nyiar kabisa moal panggih jeung kecap bekasan sabab taya elmuning pamungkas nu aya ukur kecap heula panderi nuti heula jadi titincakan nu panderi jadi pamatri. Yang terhormat Ketua Senat Akademik STSI Bandung beserta segenap jajarannya, yang terhormat para Dewan Penyantun STSI Bandung, yang terhormat seluruh sivitas akademika STSI Bandung, para wisudawan, wisudawati, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan orasi ilmiah ini, saya akan membawakan judul Discovering Kabuyutan, STSI dan Tantangan Kebudayaan Masa Depan. Hadirin yang berbahagia, di tengah dinamika dan pergolakan yang terus berubah dengan cepat dalam pusaran arus global, kehidupan kebudayaan dan kesenian, khususnya kesenian tradisi, memperlihatkan kecenderungan yang dilematis bahkan terkadang paradoksal. Ia berada di antara tarik-menarik berbagai kepentingan, antara melestarikan dan menjual, menjaga otentisitas dan melakukan transformasi, berpegang pada pakem atau melampauinya, berjarak atau adaptif, diam atau bergerak, dan seterusnya. Dalam kondisi demikian, seni tradisi berupaya menemukan tempat dalam ruang-ruang yang sempit di tengah dunia simulakra yang demikian luas. Meski masih tampak samar-samar, pengembangan seni tradisi itu mendapatkan ruang yang cukup signifikan. Dalam konteks postmodernisme, Piliang menegaskan bahwa kelahiran postmodernisme berarti kelahiran kembali tradisi, return of the tradition, dalam bentuk, posisi, dan konteks yang baru. Dalam mempertimbangkan ruang yang cukup penting itu, maka menjadi momen yang tepat bagi seluruh kalangan yang memiliki perhatian terhadap seni tradisi, khususnya STSI Bandung, sebagai institusi akademis yang menjadikan seni tradisi sebagai sumber kajiannya, untuk merefleksikan diri, membangun kekuatan, jaringan, negosiasi, dan pemaknaan baru atas segala hal yang berhubungan dengan seni tradisi sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan global itu sendiri. Salah satu langkah strategis dalam membaca dan memaknai kembali peninggalan masa lalu itu adalah dengan memaknai kembali term kabuyutan sebagai sebuah institusi, lembaga, ataupun spirit untuk terus menjaga dan melangsungkan kebudayaan tradisi. Pembacaan dekonstruktif atas teks masa lalu diantaranya dapat dilakukan dengan pembacaan alegori yang ditawarkan dalam postmodernisme, sebuah tafsir hermeneutik dekonstruktif yang mendekonstruksi struktur teks yang asli dalam rangka menemukan makna baru lewat proses interpretasi bebas. Tafsir alegori membuka sebuah ruang kritik pada teks yang di dalamnya dimungkinkan berperannya pembaca sebagai subjek yang dinamis, kreatif, dan produktif, dapat berpartisipasi dalam memproduksi makna sebuah teks melalui kacamata sendiri. Hadirin sekalian, secara etimologis kabuyutan berasal dari kata dasar buyut atau buyut yang berarti pancakaki yang setingkat, pepunden, sesuatu yang paling dihormati, baik ditujukan kepada manusia, tempat, senjata, pohon tua yang besar, maupun kepada bangunan suci. Di sini saya secara khusus akan menafsirkan makna kabuyutan yang tertuang dalam teks Amanat Galunggung pada 1 verso dan 2 recto. Dalam Amanat Galunggung, penyebutan kabuyutan ada 6 kali, seluruhnya untuk menunjukkan keluhuran kabuyutan di Galunggung dan pentingnya mempertahankan kabuyutan tersebut. Bila dalam teks Amanat Galunggung kabuyutan dimaknai secara fisik, maka itu berarti sebuah tempat suci di wilayah Galunggung yang barangkali kini sudah tidak ada lagi wujudnya. Dalam teks itu, kabuyutan juga bisa dimaknai sebagai kekuasaan. Ketika kekuasaan itu jatuh, maka kabuyutan pun akan hilang. Maka untuk bisa mempertahankan kabuyutan diperlukan spirit
bahwa yang mampu menjaganya akan mendapat kesaktian dan kebahagiaan, sedangkan kegagalan menjaganya berarti akan mendapat kehinaan, yang diibaratkan lebih hina dari kulit musang di tempat sampah. Hadirin sekalian, kabuyutan sebagai spirit of awakening. Dalam konteks kekinian, pemaknaan terhadap kabuyutan yang selama ini lebih bersifat fisikal dalam bentuk sebuah bangunan suci sesungguhnya bisa dimaknai lebih dari sekedar sebuah tempat atau place. Lebih jauh, kabuyutan bisa dimaknai sebagai space atau ruang. Ruang umumnya dimaknai lebih luas dari tempat. Jika tempat lebih mengandung makna fisik, maka ruang bisa mengandung tempat dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Pemaknaan simbolik atas penjagaan tempat suci atau keramat itu adalah spirit untuk menjaga ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk bisa terus dipelajari, dimaknai, dan diaplikasikan dalam kehidupan masa kini dalam konteks yang baru. Bila kita sepakat bahwa kabuyutan adalah simbol atas sesuatu yang suci, maka hal itu dapat menjadi spirit bagi masyarakat Sunda Kiwari yang mulai gamang dan resah dalam meneguhkan kembali identitas dan jati dirinya. Dengan demikian, spirit kabuyutan sebagai spirit of awakening adalah spirit untuk bangkit dari berbagai keterpurukan. Bangkit menentang segala bentuk hegemoni yang membuat orang Sunda merasa tak berdaya. Dengan spirit kabuyutan berarti momentum bagi orang Sunda untuk bangkit dan memberi kontribusi bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Kemudian spirit kebangkitan itu pada dasarnya dapat ditanamkan, dipelajari, serta diapresiasi melalui sebuah institusi yang memiliki perhatian begitu tinggi terhadap pemuliaan tradisi, yakni STSI Bandung. STSI sebagai Kabuyutan Kiwari. Sebagai sebuah institusi formal yang melakukan kajian-kajian kesenian dengan merujuk pada kekayaan khasanah tradisi, STSI sesungguhnya memiliki peran dan fungsi strategis dalam membangun dan melakukan transformasi makna atas seni tradisi tersebut. Hanya saja perlu dilakukan perubahan paradigma yang sesuai dengan konteks perubahan zaman. Dalam konteks ini, STSI bisa berfungsi ganda sebagai kabuyutan dalam pengertian ruang dan tempat. Meminjam terminologi Michel Foucault, STSI merupakan lembaga tempat konstruksi dan tersebarnya wacana pengetahuan akan kelokalan, kesundaan, dan kesenian tradisi. Dalam konteks itu, membangun kesadaran lokalitas bisa memberi makna yang penting dalam jangkauan yang lebih luas pada tataran nasional. Bukan sebaliknya, berbagai kebijakan, perlakuan, dan sikap atas budaya lokal ditentukan dan dikuasai oleh pusat sebagai penentu makna. STSI Bandung bisa berfungsi sebagai penyebar wacana dari aras lokal, dari kesadaran dan kearifan serta pusaka lokal yang berlandaskan pada kesadaran sejarah. STSI sesungguhnya dapat menjelma menjadi Kabuyutan Kiwari dengan aparatus kekuasaan dan pengetahuan yang dimilikinya, dapat memberi sumbangan bagi politik kebudayaan yang lebih berpihak pada komunitas lokal. Pada tataran diplomasi publik, ketika kebudayaan dan kesenian merupakan wilayah yang efektif dalam memperkenalkan Indonesia dalam citra yang positif di dunia internasional. Ketika jalur diplomasi politik mandul atau tersumbat, meminjam istilah Seno, maka biarkanlah kesenian yang berbicara. STSI sesungguhnya mampu memainkan peran itu bila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berbenah diri, mengubah paradigma yang lebih konstruktif dan memiliki pandangan jauh ke depan. Kebudayaan dan kesenian tidak cukup sekedar bertahan untuk tidak tergerus dan hilang dalam kebudayaan global. Lebih dari itu, harus diciptakan strategi dan kemampuan untuk menyerang terhadap serbuan budaya asing itu dengan cara-cara yang elegan dan menyenangkan. Hadirin yang berbahagia, melalui pembacaan alegoris dalam konteks kekinian, saya mencoba memaknai kabuyutan dalam makna ganda, sebagai tempat sekaligus ruang atau spirit. Akan tetapi bukan tempat berupa peninggalan bangunan suci di masa lalu. Lebih jauh, tempat itu adalah sebuah kawasan di mana nilai-nilai luhur kesundaan bisa tetap eksis, dipelajari, dimaknai, dan ditransformasikan dalam konteks kekinian. Tempat itu bisa diambil peran oleh STSI sebagai Kabuyutan Kiwari.
Sedangkan dalam makna ruang yang juga mengandung spirit adalah spirit of awakening, spirit untuk bangkit dengan nilai-nilai kesundaan yang dimiliki, yang akan tetap dipelajari dan dimaknai secara terus-menerus oleh generasi muda masa kini, khususnya para mahasiswa STSI Bandung maupun lulusannya. Sebagai penutup, saya akan mengutip kembali sebuah kalimat dari Amanat Galunggung yang mengajarkan kepada kita, khususnya generasi muda, untuk tidak pantang menyerah, teguh keyakinan, dan selalu berpegang pada kebaikan dalam meraih cita-cita. Dan menjaga kabuyutan beserta spiritnya adalah bagian dari cita-cita yang harus dipelihara dan diwujudkan, khususnya oleh generasi muda, untuk senantiasa menjadikan Sunda sebagai arena kontestasi dan perebutan makna dalam dunia kapitalisme global yang menggiring kita pada konsumerisme. Seni tradisi yang dibangun dan dikembangkan STSI dapat menjadi pilar penyangga bagi terjaganya spirit kabuyutan itu, agar kita tidak menjadi bagian dari orang dalam tanda kutip yang lebih rendah dari kulit musang di tempat sampah, sebagaimana yang tercantum dalam Amanat Galunggung. Hatina teburungun tapa, kitu mana urang pun. Kuna urang ala lewirna patanjala, pata ngarana cai, jala ngarana apia, hanto peburungun tapak kita. Lamun bitan apuatea, ongkoh-ongkoh dipilalwaun kanumi burungun tapa, mulah kapidenge kanu carek goreng, ongkoh-ongkoh dipitiningun di maneh, ya rampes, ya gelis. Kita tiru wujud patanjala, pata berarti air, jala berarti sungai. Tidak akan sia-sia amal baik kita bila kita meniru sungai itu. Terus tertuju kepada alur yang akan dilaluinya, senang akan keelokan, jangan mudah terpengaruh. Jangan mempedulikan hal-hal yang akan menggagalkan amal baik kita. Jangan mendengarkan, memperhatikan ucapan yang buruk. Pusatkan perhatian kepada cita-cita, keinginan sendiri. Ya sempurna, ya indah. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutas nyorang didikan jeung atikan, poma tong ditungtungan kutumanya gesan kahirupan kuring. Tapi pragerat cangking ieu pangarti, pangeusi diri sayakti. Kukitu tangtu hirup hurip tur kahirupan hidup bakal sumanding. Bral ngajurung gesan lumaku, numancen jeneng pupuhu kiwari geus netepkeun, yen hidup geus wancina nyanding lalayang kahirupan, ngaliwatan lalayang panetep anu geus ditangtukeun.